Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Elbar Channel dimanapun berada. Astagfirullahaladzim. Corona belum usai, namun seolah-olah ujian kepada bangsa ini terus bertubi-tubi tanpa henti. Kita melihat kemarin ada hujan cukup lebat, sore hujan cukup lebat. Ternyata hujan ini di Kabupaten Bogor menyebabkan satu kampung, ada sekitar 16 rumah katanya hanyut, terkena longsor karena ada tanah di satu gunung yang tinggi itu, ambruk tanahnya, kemudian longsor. Nah, kemudian dia menerjang rumah warga dan hingga hari ini katanya satu orang masih belum ditemukan. Teman-teman sekalian, sebelum kita lihat videonya nanti, saya ingin sekali menyampaikan sebenarnya apa yang menyebabkan kok bencana ini sering sekali terjadi, teman-teman sekalian, terutama bencana alam. Sebagaimana kita ketahui, banyak kalau kita baca di hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca dalam literatur agama kita, agama Islam, mungkin juga literatur di agama lain begitu, bahwa sesungguhnya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan bencana alam itu tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Namun ini sering sekali oleh kita nih, tidak sadar akan hal itu. Ada yang memang kejadian ini kalau kita lihat dalam Al-Quran itu karena sesuatu yang ilmiah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi ya'malu la'allahum yarji'un." Nampak kerusakan di muka bumi, baik itu di lautan, di daratan, itu akibat ulah tangan manusia. Apa sebabnya? Supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ngelihat seperti misalnya terjadinya longsor itu kan sering terjadi karena memang tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan besar yang mampu menahan tanah. Karena hampir semua sekarang hutan-hutan yang dulunya hutan itu dibabat oleh manusia, kemudian dijadikan tempat bercocok tanam, padahal tanah itu rapuh. Barangkali ini akibat keserakahan manusia. Kemudian terjadilah bencana. Sebab tugas dari pohon, kalau kita lihat dalam kajian-kajian Islam atau dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa pohon itu tugasnya adalah mencegah, tugasnya adalah mengatur aliran air. Diserap sama dia, kemudian dimasukkan ke dalam, kemudian diatur pengalirannya oleh akar pohon. Dan sekarang pohon itu banyak yang ditumbangkan, banyak yang dibabat oleh manusia yang hanya memikirkan isi perutnya saja. Wajar ketika hujan lebat turun, kemudian tidak ada lagi yang menahan air, dan akhirnya dia membawa tidak hanya air yang mengalir, tapi tanah juga ikut mengalir. Karena tidak ada lagi yang menahan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, ayolah, terutama nih para pengusaha, tolong teman-teman sekalian, jangan hanya mementingkan keuntungan pribadi. Justru yang perlu kita edukasi kepada masyarakat saat ini, ayo kita tanam pohon. Hutan-hutan ini tanami pohon, jangan ditebang tapi tanami kembali, supaya bencana ini, bencana longsor, banjir bandang, ini bisa dikurangi. Bagaimana videonya teman-teman sekalian? Cekidot. Ini teman-teman sekalian, pasca kejadian tadi malam, ini orang berbondong-bondong ke lokasi kejadian, dan kelihatannya seperti habis memang
ada 16 sampai 18 rumah lah yang ikut hanyut. Kemudian masih ada juga yang konon katanya tertimbun ya. Allah akbar walillahilham. Masyaallah, masyaallah. Longsor kejadian jam setengah satu menghabiskan 18 rumah warga dan korban yang masih hilang satu atas nama Samsu. Warga kampung apa ya kan? Seluduk, Kampung Seluduk, Desa Wangunjaya, Kecamatan Luisading, Kabupaten Bogor. Ini longsor ini akibat memang ada keretakan beberapa tahun yang lalu, udah lama ini. Belum sempat ditanamin pohon sudah akhirnya terjadi. Ini retak longsornya ini. Dan yang jelas 18 rumah habis. Ini yang rubuh, yang tertimbun lumpur dan sawah warga. Jadi yang sekarang yang jelasnya yang Samsu itu yang belum ini ya. Ya itu teman-teman videonya ya, baru berarti tadi malam terjadinya ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka yang terkena musibah Allah tabahkan ya, Allah kuatkan hatinya, kemudian Allah berikan hidayah kepadanya supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali Allah juga sudah mulai murka ya, banyak orang yang tidak pandai bersyukur saat ini. Banyak orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali Allah kasih musibah tapi toh juga tidak mau kembali ke jalan Allah ya. Barangkali ini juga bagian dari cara Allah menegur kita, orang-orang yang mengaku beriman kepadanya ya. Demikian ya, sekali lagi kalau Anda mau berkomentar silahkan komentar di bawah ya. Komentarnya yang memotivasi agar orang-orang yang melihatnya tersadarkan dan mau kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.